Melihat pergerakan hari ini, kita juga berusaha mengamati apakah sebenarnya IHSG masih memiliki kemampuan untuk kembali melanjutkan penguatannya besok, ataukah sebenarnya penguatan hari ini hanya bersifat teknikal saja, karena memang kemarin sempat menyentuh level yang begitu rendah di 6.600, jadi orang-orang beramai-ramai buy on weakness, ataukah memang secara fundamental memang sudah ada sentimen yang berhasil memiliki pengaruh penguatan untuk IHSG secara berkesinambungan dan secara fundamental. Karena pelaku pasar keuangan Indonesia juga perlu mempertimbangkan macam-macam hal mengenai bagaimana kira-kira pasar keuangan ini akan menggerakkan pasar pada hari ini. Kita juga akan berusaha memantau seperti apa pergerakan dari sektoral. Mungkin ada analisa Anda terlebih dahulu untuk pergerakan hari ini. Vira, silakan. Iya, Syafrina, terima kasih. Kalau kita lihat memang pelaku pasar keuangan Indonesia ini perlu mempertimbangkan begitu ya sejumlah sentimen yang akan menggerakkan bursa pada hari ini. Kalau kita lihat salah satu sentimennya ini bisa datang dari yang pertama konferensi pers yang terkait kondisi fundamental ekonomi terkait dan juga rencana anggaran pendapatan dan juga belanja negara APBN 2025. Lalu ada lagi pidato pejabat Bank Sentral Amerika Serikat dan juga ada lagi kembalinya brand atau keluar dari papan pemantauan. Dan kalau kita lihat yang pertama pasar saham Indonesia memang tampak masih akan mendapatkan angin segar nih sebenarnya dari saham Pak Prayogo begitu yang kita lihat brand yang memang secara resmi keluar dari papan pemantauan khusus bursa. Hal ini berarti saham milik Taipan Prayogo Pangestu ini tidak akan lagi ditransaksikan dengan full periodic call auction atau FCA. Dan kita lihat yang pertama dulu begitu ya tadi seperti saya sebutkan ada konferensi pers RAPBN 2025 untuk Pak Prabowo. Ini adalah kali pertama nih Syafrina pemerintah menggandeng tim pemenangan pemilihan presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers secara bersamaan. Dan kalau kita lihat konferensi pers ini sangat penting begitu ya karena bisa menjadi Panduan ya. Ya betul, panduan bagi investor dan pelaku usaha juga masyarakat untuk melihat seperti apa nih APBN 2025 yang dirancang untuk Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Dan kalau kita lihat memang investor, pelaku usaha hingga masyarakat diharapkan bisa mendapatkan gambaran jelas nih mengenai adanya program-program atau rencana belanja hingga memang bagaimana sih sebenarnya Prabowo Gibran ini akan mengumpulkan pendapatan untuk belanja 2025. Jadi dalam sepekan terakhir kita lihat memang ini juga ya kalau misalkan ngomong banyak kekhawatiran besar begitu ya mengenai rencana belanja Prabowo Gibran. Jadi belanja presiden terpilih tersebut dikhawatirkan ya Syafrina bisa membuat defisit melebar hingga di atas 3% dari produk domestik bruto hingga meningkatkan utang begitu ya dan memang kekhawatiran ini juga disinyalir menjadi salah satu alasan mengapa IHSG dan rupiah juga tertekan. Jadi memang sentimen itu cukup kuat sekali. Dan kalau kita lihat memang konferensi pers hari ini juga diharapkan tadi begitu ya sudah memberikan gambaran jelas begitu ya bagaimana pemerintahan ini khususnya memang pemerintahan Pak Jokowi dan juga Presiden terpilih Pak Prabowo bisa menjalani masa transisi dengan baik juga sebelum pelantikan pada 20 Oktober mendatang. Jadi memang sebagai catatan begitu ya dalam rancangan awal APBN 2025 atau APBN saat mulai beroperasinya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, defisit juga dipatok antara 2,45 atau 2,82, artinya di bawah 3% begitu ya dari domestik bruto, dan juga rasio utang dirancang pada 37,98 hingga 38 sekitar 38% gitu. Nah, semua keputusan sudah diambil Syafrina dan ini juga merupakan komitmen Pak Prabowo dalam mematok defisit di bawah 3% dan sesuai undang-undang ekonomi di Indonesia dan yang pasti nggak akan ada APBN jebol begitu ya seperti yang dikhawatirkan. Jadi pokoknya intinya perencanaan RAPBN 2025 ini walaupun ada program-program strategis seperti program makan gratis ya, makan bergizi gratis dan juga tentang pembangunan IKN akan terus berjalan, tetap akan dipertahankan untuk dirancang dengan sebaik-baiknya dan tentunya pasti ada kekhawatiran-kekhawatiran mengenai hal itu dan tentunya kita akan kawal bersama ya bagaimana RAPBN ini akan dibuat dengan baik-baik saja. Nah, mungkin rupiah ya, karena kita ketahui rupiah ini sudah mengalami pelemahan yang sudah cukup dalam sampai ke level 16.375 atau 16.400-an gitu ya. Mungkin ada sedikit analisa Anda mengenai gerak dari mata uang Garuda di beberapa pekan ini. Iya, menarik untuk membahas rupiah begitu ya. Memang narasi ekonomi Indonesia kan baik-baik saja begitu, seringkali muncul dari mulut pemerintahan belakangan ini, Syafrina. Tapi kalau misalnya kita lihat, meski pada kenyataannya banyak sekali persoalan di dalam negeri, ya langsung berdampak ke masyarakat, salah satunya memang rupiah. Jadi kalau kita lihat tren pelemahan rupiah ini masih berlanjut mendorong di dolar Amerika Serikat terus menembus level 16.400-an. Nah, jadi kalau dilihat memang ada faktor eksternal yang menjadi penyebab, dua diantaranya adalah memang ketidakpastian kebijakan suku bunga Amerika Serikat, the Fed Fund Rate, dan juga ketegangan geopolitik di beberapa kawasan. Tapi kalau
berkaca dari Ibu Sri Mulyani begitu ya, mengungkapkan memang tekanan yang terjadi pada rupiah beberapa hari terakhir sebenarnya disebabkan oleh faktor global, seperti memang kuatnya perekonomian Amerika Serikat yang sebenarnya memang menyebabkan bank sentralnya diduga banyak pelaku pasar begitu ya akan sulit untuk menurunkan suku bunga acuan the Fed fund rate ini. Dan selain itu adanya juga perbedaan arah suku bunga negara-negara maju karena memang banyak bank sentral Eropa kini malah menurunkan suku bunga acuannya. Dan itu memang masih ditunggu-tunggu oleh kita sebenarnya apa langkah Bank Indonesia nih, karena memang dikhawatirkan memang rupiah bisa tembus di 16.000. Iya, kalau misalnya 17.000 bahkan itu yang hilang dikhawatirkan dari gitu. pemotongan suku bunga ini tidak terlihat-lihat juga ya. Nah, sebenarnya mungkin analisa Anda terhadap arah kebijakan Federal Reserve ini seperti apa? Dan juga berusaha mengamati ya data-data makroekonomi yang sudah keluar, apakah sebenarnya penurunan suku bunga ini benar-benar akan terjadi dalam waktu dekat seiring dari testimoni dari Jerome Powell di FOMC kemarin, bagaimana menurut Anda? Iya, kalau misalnya kita berbicara soal masih kuatnya perekonomian Amerika Serikat begitu ya, kalau kita lihat memang besok juga terhadap pengumuman indeks kepercayaan konsumen The Conference Board Amerika Serikat begitu ya, periode Juni 2024. Sebelumnya memang indeks kepercayaan konsumen The Conference Board ini naik pada bulan Mei menjadi 102,2 dari 97,5 pada bulan April. Jadi meningkatnya kepercayaan konsumen ini menandakan masih kuatnya juga nih konsumsi masyarakat Amerika Serikat yang dapat mendorong meningkatnya inflasi di Amerika Serikat. Sehingga memang The Fed dapat kembali menunda dalam pemangkasan suku bunga Amerika Serikat. Ditambah juga ada pejabat-pejabat The Fed yang memang minggu ini dijadwalkan untuk memberikan pernyataan dan juga pendapatnya sepanjang sepekan ini dalam kondisi perekonomian dan pandangan mereka ke depan begitu ya, dengan memberikan perspektif perihal kebijakan moneter Amerika Serikat untuk mengambil kebijakan ke depan. Jadi memang dasar-dasar dari The Fed juga melihat memang banyaknya data-data Amerika Serikat yang masih memang cukup kuat, Chef. Iya, cukup kuat ya ternyata walaupun suku bunga sudah dinaikkan begitu agresif dari kisar 0 saja menjadi di 5,25 sampai 5,5%. Namun tentunya semoga hilal penurunan suku bunga akan terjadi segera ya di half 2 2024 ini. Nah, secara sektoral kira-kira adakah emiten-emiten menarik yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa CNBC Indonesia? Pergerakannya hari ini juga turut mempengaruhi penguatan dari IHSG di Senin pekan terakhir Juni ini. Ya, masih yang menarik tetap masih Brent begitu ya, walaupun ini sudah terjadi pada minggu lalu begitu. Brent kembali berada dipasarkan begitu, diperdagangkan. Tapi kalau misalkan kita lihat memang tampaknya memang ini disambut baik oleh investor begitu ya, dengan saham Brent selalu ditutup hijau sejak tadi pagi diperdagangkan secara call auction dan memang menguat nyaris ke 3% ke 9.400-an. Tapi kalau misalkan kita lihat moversnya pada hari ini, Syafrina, bank-bank banyak yang ditutup stagnan dan juga perbankan juga ditutup di zona merah. Artinya memang bisa dikatakan saham-saham Pak Prayogo ini menjadi penopang menguatnya IHSG begitu. Dan kalau kita lihat terdapat Brent yang menguat di 3,3% dan juga ditambah TPIA juga masih menguat di 2,32%. Artinya memang Pak Prayogo ini saham-sahamnya masih cukup solid begitu ya, sehingga memang bisa membantu melanjutkan penguatan begitu ya IHSG untuk perdagangan hari ini. Apalagi emiten-emiten yang dimiliki oleh Bapak Prayogo Pangestu ini memiliki market capitalization yang begitu besar. Jadi somehow memang pergerakannya either itu penguatan atau pelemahan juga memiliki pengaruh yang besar ya terhadap pergerakan dari IHSG secara keseluruhan. Indonesia kembali lagi punya orang 1.000 triliun ya. 1.000 triliun. Market cap-nya sendiri aja satu emiten sudah luar biasa besar ya. Jadi berusaha kita pantau bersama tidak hanya pergerakan-pergerakan sektoral secara emiten yang juga turut mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini, tapi kita harapkan juga ada sentimen-sentimen fundamental yang benar-benar bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan dari Bursa Efek Indonesia dan juga pasar keuangan Indonesia, tidak selalu bergantung terhadap apa yang terjadi di faktor eksternal.